Assalamualaikum. Setan dan jin diciptakan untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa dan berlomba-lomba mengajak manusia ke neraka. Awalnya setan atau iblis merupakan penghuni surga, namun karena sikap sombongnya yang tidak mau sujud kepada Adam alaihi salam, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengusirnya dari surga. Meski memiliki peran yang sama yaitu menggunakan tipu muslihat untuk menyesatkan manusia, ternyata setan atau iblis memiliki tugas yang berbeda. Seperti apakah kelompok setan yang tak henti menggoda setiap manusia? Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Yasin ayat 60 dengan jelas disebutkan bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi manusia, artinya, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Qs Yasin, 60. Nama setan atau iblis dan tugasnya. Berikut nama-nama iblis yang ada di dalam kitab Marakil Ubudiyah, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani yang bersumber dari hadis Umar bin Khattab, di antaranya. Pertama, Zalanbur. Zalanbur bertugas untuk menggoda baik laki-laki atau perempuan terutama saat datang ke pusat perbelanjaan. Setan ini bertugas untuk menggoda agar manusia boros ketika berbelanja. Apabila kita tak sadar telah berbelanja yang tak sebetulnya dibutuhkan, maka berhati-hatilah berarti setan ini terus menggoda untuk lapar mata. Tak hanya itu, Zalanbur juga menggoda para pedagang agar melakukan tindak penipuan atau kecurangan saat bertransaksi dengan pembelinya. Kedua, Dasim. Dasim bertugas untuk menggoda manusia dalam hal makanan. Mereka menggoda perut manusia agar tak pernah merasa kenyang. Jika manusia tidak membaca doa saat makan, maka Dasim akan lebih mudah untuk menjerumuskan manusia. Maka dari itu, usahakan untuk selalu membaca doa sebelum kita menikmati makanan. Dan jangan lupa untuk selalu mengucapkan salam saat akan memasuki ruangan kosong yang tidak ada orangnya, untuk menghindari si setan Dasim ini. Ketiga, Wasnan. Wasnan memiliki tugas untuk meniupkan tepung ke mata manusia, agar manusia menjadi mudah merasa mengantuk. Kelompok setan ini ada terutama saat mendengar nasihat seperti di pengajian, atau semisalnya. Intinya setan ini yang menggoda agar tak fokus mendengar nasihat-nasihat kebaikan. Keempat, Tibir. Tibir ini tugasnya menggoda manusia untuk mudah terpancing emosi dan tidak berpikir panjang. Iblis ini membuat hati tak pernah merasa tenang dan merasa gelisah terus-menerus. Apabila manusia tergoda dengan tibir, maka dia mudah sekali untuk emosi dan memasang raut wajah cemberut terus-menerus. Kelima, Hanzab. Bagi orang yang merasa malas menunaikan sholat satu kewajiban muslim yakni sholat, maka kalian terhasut rayuan setan Hanzab. Disebutkan bahwasanya setan ini bertugas khusus untuk menggoda manusia untuk tidak sholat. Keenam, Walhan. Setan yang disebut Walhan ini bertugas untuk menggoda manusia agar melalaikan kesempurnaan air wudhu. Padahal sempurnanya sholat adalah sempurnanya wudhu. Walhan bekerja keras saat berbisik di telinga manusia agar tidak dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketujuh, Masud Matun. Masud Matun ini bertugas untuk merayu manusia supaya mengadu domba, mencela, mencaci, memaki, dan menyebar fitnah. Berhati-hatilah, tergoda setan ini maka bisa menjadi keburukan yang jariah yakni selama itu bergulir maka kita akan dapat tabungan dosa keburukan. Bagi kamu yang suka berkumpul dengan teman-teman lalu gibah tentang keburukan orang lain, bisa jadi Masud Matun ada di sekitar kalian dan sedang mengganggu. Kedelapan, Awar. Setan ini menggoda manusia untuk dekat-dekat dengan perbuatan dosa besar, yakni zina. Setan ini membujuk manusia untuk melakukan hubungan seks bebas dengan lawan jenis. Dengan memberikan syahwat yang tinggi agar manusia melakukan hubungan terlarang. Tak pandang bulu, setan awar selalu menggoda baik mereka yang masih lajang atau sudah bersuami akan tetap dibujuknya. Kesembilan, Apyat. Setan bernama Apyat disebutkan sebagai panglimanya setan. Sebab setan inilah yang menggoda bukan dari manusia sembarangan, yakni nabi, ulama dan juga para wali. Bila tergoda oleh setan Apyat ini, maka nantinya ia akan merasa menunjukkan kesombongannya dan merasa paling hebat. Itulah 9 nama setan atau iblis yang selalu menggoda umat manusia di berbagai kesempatannya. Sebagai manusia, kita wajib memperkuat iman dan bisa mengalahkan tipu daya setan dengan rutin memanjatkan doa perlindungan serta beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah selalu melindungi kita sebagai seorang hamba yang taat, dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung.
Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.